Pulau Bengkalis, tersembunyi dengan indah di tengah Selat Malaka, adalah sebuah permata eksotis yang memukau dengan keajaiban alamnya. Dikelilingi oleh air laut yang jernih dan hutan bakau yang luas, pulau ini adalah surga bagi para pencinta alam. Pantainya yang mempesona dan hutan lindung yang kaya akan flora dan fauna membuat Pulau Bengkalis menjadi destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan. Namun, di balik pesonanya yang alami, Pulau Bengkalis juga pernah menyimpan kisah heroik yang membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, Pulau Bengkalis seperti banyak wilayah lainnya di Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda yang mencoba merebut kembali kendali atas tanah air yang baru merdeka. Di tengah tekanan ancaman ini, muncul seorang tokoh pahlawan lokal yang menjadi simbol perlawanan sengit dan keteguhan hati, yakni Letnan Mas Nur. Letnan Mas Nur adalah seorang tokoh pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bengkalis. Ia dilahirkan di Labuhan Bilik pada tanggal 17 Oktober tahun 1927. Ibu Letnan Mas Nur merupakan keturunan suku Jawa, sedangkan ayahnya merupakan keturunan dari orang Jerman yang berkebangsaan Belanda. Letnan Mas Nur dilahirkan oleh ibunya yang bernama Fatimah. Tetapi pada akta kelahiran Letnan Mas Nur tertulis ayahnya bernama Jimun, yaitu ayah tiri dari Letnan Mas Nur. Didikan Jimun kepada Letnan Mas Nur sangat keras, sehingga membuat Letnan Mas Nur tidak tahan dan berhijrah ke Riau untuk mencari jati dirinya saat ia remaja. Mas Nur memulai karir kemiliterannya karena rasa cinta tanah airnya dan rasa ingin terbebaskan dari penjajahan yang merajalela. Letnan Mas Nur mengikuti Heiho, yaitu tentara pembantu yang dibentuk oleh Jepang untuk Indonesia, yang isinya tentu saja terdiri dari orang-orang Indonesia ataupun orang-orang pribumi. Setelah mengikuti Heiho, Letnan Mas Nur melanjutkan perjalanan karir kemiliterannya, yaitu dengan mengikuti Tentara Keamanan Rakyat di Selat Panjang. Setelah itu, Letnan Mas Nur bertugas sebagai komandan kompi pada pertahanan keamanan saat agresi militer di Bengkalis. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1946, Letnan Mas Nur berperan aktif mengamanani atau sebagai komandan seksi K yang kedua, 3, dan 4 di Selat Panjang. Pada tahun 1947, Letnan Mas Nur menjadi wakil ketua komandan K yang kedua, 3, dan juga 4 divisi banteng di Selat Panjang. Setelah itu, Letnan Mas Nur naik lagi menjadi komandan K yang kedua, 3, dan 4 divisi banteng di Selat Panjang pada tahun 1947 sampai tahun 1948. Pada tahun 1948 juga, Letnan Mas Nur pindah jabatan lagi dan menjadi komandan K kedua, 3, dan 4 divisi banteng Tanjung Sama. Kemudian tahun 1948 sampai tahun 1949, Letnan Mas Nur jadi komandan K1 Aluri Resimen 4 Divisi Banteng di Bengkalis. Selanjutnya, pada tahun 1949 sampai tahun 1950, Letnan Mas Nur mengomandangi K1 Aluri Resimen 4 Divisi Banteng di Sungai Paning. Masa tua Letnan Mas Nur dihabiskan untuk tetap mengabdi kepada negara Indonesia. Letnan Mas Nur berkecimpung di dunia politik. Salah satu bidang politik yang paling lama Letnan Mas Nur pegang yaitu masa jabatannya menjadi Bupati Indragiri yang dari tahun 1960 sampai tahun 1974. Orang tua dari Letnan Mas Nur yang memiliki riwayat penyakit gula telah menurunkannya kepada Letnan Mas Nur. Pada masa tuanya, Letnan Mas Nur menderita penyakit diabetes atau penyakit gula.
Letnan Mas Nur juga melakukan pengobatan di mana-mana agar penyakitnya bisa sembuh. Pada masa sakitnya, Letnan Mas Nur mengatakan kepada keluarganya bahwa Letnan Mas Nur tidak ingin dikebumikan di Riau. Letnan Mas Nur ingin dikebumikan di Pulau Jawa. Dan ketika Letnan Mas Nur meninggal pada tanggal 27 Mei 1997, beliau dikebumikan di daerah Jakarta, di Tanah Kusir. Agresi Militer 1 dan Agresi Militer 2 yang dilakukan oleh Belanda membuat para pemuda yang tersebar di wilayah Indonesia, termasuk pemuda yang berada di Bengkalis, ikut terpanggil hatinya untuk berjuang melawan kedatangan kembali bangsa Belanda. Letnan Mas Nur bersama-sama dengan pejuang lainnya berperan aktif dalam rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan telah berkorban moral dan material demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bengkalis. Letnan Mas Nur juga berperan aktif pada pertahanan kemerdekaan Selat Panjang, khususnya di Tanjung Samak. Karena pandainya Letnan Mas Nur dalam menyusun strategi dengan sangat bagus, membuat ia dipercaya dan ditugaskan serta harus bolak-balik daerah dari Selat Panjang ke Bengkalis untuk berperan dan berjuang untuk membantu pasukan tentara di daerah lain mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum bergerak melawan pihak Belanda saat pecahnya perang di Bengkalis, Letnan Mas Nur dan pasukannya mempersiapkan diri karena pada saat itu terlihat situasi sudah mengarah kepada peperangan yang disebabkan oleh konflik Linggarjati, yang mana pada tanggal 20 Juli 1947 Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Letnan Mas Nur menjalankan misi gerilya sesuai dengan perintah surat yang ditandatangani oleh Kepala Staf Resimen 4 Mayor Donald Ishak Panjaitan dan Komandan Resimen 4 Letnan Kolonel Hasan Basri. Surat ini merupakan perintah resmi agar dijalankan dengan sebaik-baiknya. 20 Desember 1948, awal serangan Belanda ke Bengkalis, dan tidak berhenti di hari itu saja. Serangan kedua dilanjutkan pada tanggal 30 Desember 1948. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Belanda dapat dihindarkan oleh pasukan TNI kala itu dengan memanfaatkan tanggul parit sebagai pelindung dan juga strategi yang sangat jitu. Namun, hal ini tentu tidak membuat Belanda menyerah dan tidak tinggal diam. Pihak Belanda mendatangkan bantuan dari udara untuk menyerang pasukan pembela pertahanan kemerdekaan. Mas Nur dan pasukan tidak dapat menahan serangan yang dari udara sehingga pasukan TNI menghindar. Pasukan Letnan Mas Nur menghindar dan menarik diri agar tidak banyak lagi berjatuhan korban. Belanda pun mendaratkan pasukannya, tepatnya melakukan pendaratan di pabrik papan pada siang hari tanggal 30 Desember 1948 dan menguasai desa Kelapa Pati. Dari kutipan sebelumnya, dapat kita perhatikan bahwa saat pasukan Belanda mulai melakukan serangan dari udara, tak membuat turunnya semangat juang Letnan Mas Nur dan pasukannya, walaupun Letnan Mas Nur menarik diri ke daerah utara kota Bengkalis, tepatnya pada desa Wonosari, dengan tujuan agar tidak banyaknya berjatuhan korban, dan untuk menyusun strategi di sana untuk melakukan serangan balasan. Tentunya, Letnan Mas Nur dan pasukannya menyusun siasat agar dapat membuat pasukan Belanda mundur. Januari 1949, serangan terhadap Belanda dimulai. Letnan Mas Nur beserta pasukannya pada saat itu berada di daerah pasar kota Bengkalis, menahan serangan yang dilakukan oleh Belanda dari arah laut. Letnan Mas Nur berjuang bertempur melawan Belanda hingga akhirnya Letnan Mas Nur beserta pasukan dapat menaklukkan musuh
dan mengusir pihak Belanda dari kantor bea cukai, dan pasukan dapat menguasai kembali kota Bengkalis dengan berupaya keras bersama-sama Letnan Suberantas merebut kembali dari tangan Belanda. Namun, daerah tepi pantai masih belum bisa dikuasai oleh Letnan Masnur dan Letnan Suberantas. Tak lama kemudian, pasukan Belanda datang lagi untuk membantu pasukan Belanda yang tersisa di daerah pinggir pantai. 2 pesawat Mustang datang membantu pasukannya yang tersisa di pinggir pantai, membuat Letnan Masnur dan pasukannya menarik diri dan menyingkir ke desa Pedeki. Wilayah garis belakang para pejuang merencanakan serangan besar terhadap Belanda di kota Bengkalis, yang akan dipimpin oleh Letnan Suberantas dan Letnan Masnur dan dibantu oleh pasukan Kiai Darman yang berasal dari Malaya dengan anggota-anggotanya yaitu Haji Sudirman, Haji Muhammad Ihsan, Haji Husin, dan lain-lain. Rencana penyerangan ke kota Bengkalis itu dilakukan 3 posisi, yaitu di kanan jalan dijaga oleh pasukan Masnur, di kiri jalan besar bergerak pasukan Suberantas, dan melalui jalan besar bergerak pasukan Kiai Darman, yang mana menyebabkan Belanda merasa terkepung dan mundur ke belakang, sehingga membuat pasukan TNI Batalion Bengkalis menyerbu pasukan Belanda. Tentu saja, Belanda tidak tinggal diam dan belum menyerah. Besoknya, Pedeki dihujani peluru oleh pesawat udara Belanda. Pertempuran yang terjadi di Pedeki membuat Letnan Masnur dan pasukannya mundur ke Sungai Pakning, melakukan perjalanan dengan menggunakan beberapa sampan melalui Selat Rengit, Selat Asam, Selat Panjang sampai ke Kampung Kayu Arak atau Lalang, dan melanjutkan dengan berjalan kaki hingga menuju ke desa Sungai Pakning. Setelah sampai di Sungai Pakning, mereka berkumpul di suatu tempat pertahanan. Pasukan dari Selat Panjang yang dipimpin oleh Syarif Harun, Ahmad Giman, dan Murad masuk dan bergabung kepada pasukan Letnan Masnur. Mereka bersama-sama bersatu untuk mengatur siasat agar dapat melawan dan mengusir Belanda dari Bengkalis. Rupanya, keberadaan pejuang ini diketahui oleh pasukan Belanda, sehingga terjadilah tembak-menembak. Letnan Masnur terkena tembakan di tangannya, dan seorang Kopral Ismail Zan terkena tembakan di pahanya. Akhirnya, keduanya selamat dengan bantuan kawan-kawannya. Perang yang terjadi menyebabkan Sungai Pakning menjadi porak-poranda karena Belanda menghujam Sungai Pakning dengan bom. Namun, berhasil dibalas oleh pasukan, sehingga Belanda terpaksa meninggalkan banyak daerah karena sarana dan prasarana yang telah banyak hancur. Di Sungai Pakning, Letnan Masnur menerima bantuan dari Konsulat Singapura, Kapten Laut Chris Tanpa Namas. Bantuan ini berupa obat-obatan dari Palang Merah Mesir. Dari kisah Letnan Masnur sebelumnya, terdapat beberapa nilai perjuangan yang dapat diambil sebagai inspirasi. Pertama, patriotisme. Letnan Masnur menunjukkan cinta yang mendalam terhadap tanah airnya, yaitu Indonesia. Dia rela berjuang dan berkorban demi kemerdekaan bangsanya, bahkan saat menghadapi ancaman dari pasukan Belanda yang lebih kuat. Kedua, keteguhan hati. Letnan Masnur tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Meskipun pasukan Belanda mendarat dan melakukan serangan udara, dia dan pasukannya tetap bertahan dan mencari cara untuk mengusir penjajah. Ketiga, semangat gotong royong. Dalam perjalanan perjuangannya, Letnan Masnur bergabung dengan pasukan lain seperti pasukan Syarif Harun, Ahmad Giman, dan Murad. Mereka bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pasukan Belanda. Semangat gotong royong dan kerjasama ini penting dalam mencapai tujuan bersama. Keempat, keberanian dalam menghadapi tantangan. Letnan Masnur dan pasukannya tidak mundur dalam menghadapi pasukan Belanda. Mereka bahkan melakukan serangan balasan dan berhasil mengusir Belanda dari beberapa daerah. Keberanian ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam perjuangan. Kelima, kreativitas. Dalam menghadapi serangan udara Belanda, Letnan Masnur dan pasukannya mencari cara untuk bertahan dan mengusir penjajah. Kreativitas dalam merancang strategi adalah nilai yang penting dalam perjuangan. Dan terakhir, kemandirian. Ketika Letnan Masnur masih muda, dia meninggalkan rumahnya dan mencari jati dirinya sendiri di Riau.
Kemandirian adalah nilai yang penting dalam mencapai tujuan hidup dan perjuangan. Nilai-nilai ini adalah bagian dari kepribadian dan perjuangan Letnan Mas Nur yang dapat menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi generasi muda dan mereka yang masih memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan.